Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Mah, apa aja Mah keutamaan seorang istri jika berbakti sama suami? Keutamaannya apa aja? Keutamaannya, kalau istri berbakti sama suami, caranya yang gampang. Kan yang namanya kita para istri, masak, belanja, nyuci, ngejemur, ngejembreng, ngeriska, ngurus anak, nyapu, ngepel, ngurus anak. Kalau semua yang Anda lakukan niatnya Bismillahirrahmanirrahim, karenamu ya Allah saya mengerjakan semuanya, minta ridho darimu ya Allah agar saya bisa melayani suami saya, anak-anak saya, di situ pahala yang luar biasa. Itulah kenapa Mama berkali-kali ngomong, Umar bin Khattab ketika istrinya marah, dia tidak menjawab. Kenapa? Karena saya tahu dialah yang berikan kebahagiaan kepada saya, dialah yang mengandung anak saya, yang melahirkan anak saya, yang ngurus rumah tangga saya, yang memberikan makanan, yang ngurusin pakaian, ngurusin semuanya dia. Makanya kalau niatnya ikhlas karena Allah, ladang amal yang luar biasa. Kenapa? Punten, kalian laki-laki kerja ada jamnya loh. Iya benar. Jam 8 sampai jam 4. Kita melek mata, udah goreng nasi, ngangetin semur, ngagoreng emping, bikin mie, dadar telur, nyiapin di meja, bikin teh panas, bikin kopi. Lakinya nonton TV weh. Dia berangkat kerja, kita mah bebenah meja deh, nyuci piring deh, ngajemur deh. Lu pikir? Bener mah. Makanya kalau suami marah-marah, tantangin oleh Anda, bilang tuker posisi. Waduh. Cobain lu sehari aja, anak lu 3 jengker, lu belum netein anak lu yang. Bener mah. Iya saya aja. Jangan pada belagu jadi laki. Iya, masa nggak belagu, saya diam aja ini. Sore suami udah pulang kerja, udah santai. Iya mah. Mandi air hangat, pakai piyama. Pakai piyama. Bini lu ya Allah. Anak mandi belum tuh, anak udah mandi lari-larian lari nggak pakai baju lagi mana kecil. Nah, kita disuruh mandi susah Ini pengalaman nenek-nenek. Terus lagi suapin, kadang-kadang nyuapin sampai ngider kemana-mana susah makan. Oh bener. Suami minta makan disiapin lagi, tidurin anak-anak, bikin susu, nyuciin kakinya, ngegosokin giginya, legaan dikit, lakinya udah ngedip-ngedip, kelilipan. Oh kelilipan. Makanya Masya Allah kesan istri dari melek mata sampai tenggelam matahari sampai melek mata suami. Sampai salah, sampai merem mata suami. Jadi Anda kaum laki-laki hargai kami sebagai perempuan. Kalau Anda nggak percaya, cobain berpindah posisi. Nggak ada mas, saya udah ngebayang mah saya. Semua niatkan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua karena Allah. Insya Allah ibadah kita itu jangan jauh-jauh di rumah kita. Iya. Misalkan zaman canggih, kalau anakmu tidur, bacain dongeng para nabi, diselawatin, ajarkan tuh baca Quran, walaupun dia ikut ngaji. Di kitab punten, jangan marah, suruh membuktikan. Banyak ibu-ibu muda yang jangankan mengajarkan anaknya baca Quran, dia aja nggak bisa baca Quran. Harusnya hari gini gitu loh. Itu emak berpikir belajar bagaimana biar belajar Al-Quran. Boleh jadi panggil guru emaknya sama anaknya bareng ngaji. Ngaji bareng ya mak. Ngaji bareng, belajar bareng. Ini mau anak jadi nyanyi, jadi TikTok. TikTok sekeluarga. Kapan benernya itu? Adik asmara yang dahulu pernah. Apal gue tahu paling kerjaan lu. Ketahuan. Itu saya contoh aja mah. Ya sekali-kali boleh, tapi jangan berlebihan. Seimbangkan. Ajarkan doa-doa, ajarkan hafalan-hafalan. Sekarang mah CD di kaset, Masya Allah jamurnya banyak cara. Dengerin ceramah tuh di YouTube rame-rame. Ayo dengerin sini, sama mama sini ngariung. Dengerin. Semua kita tahu. Apalagi sekarang udah canggih teknologinya, udah ada dalam satu kisah-kisah Nabi, lagu-lagu Islami, Al-Quran, Murotal, semua ada dalam satu paket. Iya di boneka. Ada pencet tuh ngomong tuh boneka. Masya Allah. Dengan teknologi yang sangat canggih, kalian harusnya lebih bisa mengatur bagaimana mengarahkan anak-anak keluarga dengan mudah. Sekarang manfaatkan ilmu teknologi yang ada dengan kalian hidup di zaman sekarang ini. Katanya zaman modern, zaman milenial. Ajarkan anak-anak dengan teknologi yang ada. Sok, pencet ini, ngaji. Pencet ini, ngaji. Mama dengerin. Jadi bareng mamahnya ngaji, anaknya ngaji. Tidak sedikit saya melihat
yang emaknya bapaknya kurang ngerti tentang agama, dimasukkanlah anaknya ke sekolah-sekolah agama yang ite-ite ujungnya. Akhirnya dari sekolah anaknya suruh ngapal surat ini, karena emaknya nggak bisa, malu. Jadi balapan emaknya sama anaknya untuk menghafal Quran. Saya setuju begitu. Masya Allah. Untuk ngasih setoran-setoran. Iya, itu artinya ibadah seorang istri. Iya. Membentuk anaknya seorang yang islami benar-benar. Itu caranya. Gitu. Betul, Mah. Kewajiban suami kepada istri. Ini berkali-kali mah ulangi. Iya. Hakul marati ala jauji ayut imah idatam wa yaksuha idaktasa wa dibul wajha wa yukabbihu wa la juru'il fil bait. Suami punya kewajiban kepada istrinya, hak istri. Wajib ngasih makan sesuai yang dimakan suami. Wajib ngasih pakaian sesuai yang dipakai suami. Tidak boleh memukul wajah istrinya. Tidak boleh memanggil panggilan buruk. Tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Ini kewajiban suami. Hak istri. Hakku zauji alal mar'ati. Allah tahjura pirasahu wa anta burra kismahu wa antuti amrohu wa la tahruja ila bizni wa la tidak mayakrahu. Kewajiban istri kepada suami. Hak suami dan istri Anda. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Suami butuh, layanin. 2. Istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya. Jangan suami minta, aduh, ada nggak ada habis salah. Yang ketiga, istri wajib taat sama suami. Selama suami menyuruh sesuai aturan agama. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan oleh suami. Kemudian yang kelima, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Kenapa dikatakan kedua daripada agama? Karena menikah adalah pokok pangkal masuk rumah tangga. Sampai-sampai dikatakan nikah itu sunnatullah, sunnatur rasul. An-nikahu sunnati, paman rogiba an sunnati palisa minni. Nikah itu sunatku, siapa yang tidak mengikuti sunatku adalah bukan tergolong daripada umatku. Begitu hadis Nabi. Begitu, Neng. Oke. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan kembali lagi. Tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede.